doa malam di Kapel Wisma Werdeningsi Posaran hari Jumat yang lalu, dan saya sendiri dalam keadaan tidak siap karena juga ada satu kendala, yaitu istri saya sendiri juga tidak mau ikut acara itu dan juga sudah mogok karena kurang puas dengan kegiatan di sana. Dalam hati saya, istri saya saja tidak mau ikut, saya juga dicegah tidak boleh ikut. Lalu saya ditugaskan untuk menyampaikan pada orang yang sudah lama tidak ikut. Jadi saya kelabakan. Bagaimana ini, saya sendiri juga tidak bisa ikut, kok saya mengajak orang. Tapi saya bersyukur setelah Tuhan membuat saya lebih cerdik dari ular, lebih tulus dari merpati, memakai jubah kebenaran. Pulang dari kantor itu, hari Kamis saya langsung mampir ke rumah orang yang sudah mogok tidak mau ikut kegiatan kelompok doa, dan saya menyampaikan apa adanya. Supaya dia mau ikut, saya mengajak perjamuan kudus. Kita menyanyi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Setelah kami perjamuan kudus, saya bilang doakan juga supaya istri saya juga mau ikut doa malam besok, dan dia juga dapat penglihatan dari Tuhan bahwa istri Pak Habel itu pintu hatinya diketuk oleh Tuhan, tapi dia tidak mau membukanya. Tapi tiba-tiba ada cahaya yang menerangi diri istri saya sehingga mukanya bercahaya, sehingga dia bisa menerima, membuka hatinya untuk Tuhan, dan nanti istrinya Pak Abel mau ikut doa malam besok. Saya bersyukur. Nah, kalau istri saya mau ikut besok, lah kalau kamu ndak ikut bagaimana? Justru kamu yang sudah dapat penglihatan, istri saya bisa ikut. Ya kamu juga harus ikut. Kamu harus mengasihi, mengampuni pimpinan kelompok yang membuat kamu sekian lama tidak bisa ikut. Itulah Tuhan buat saya cerdik lebih daripada ular, tulus lebih daripada merpati, sehingga hatinya anak ini mau ikut, bahkan rencana juga dengan ibunya dan bapaknya. Dan bagaimana selanjutnya Tuhan menggerakkan hati ketua kelompok kami. Hari Jumat siang dia mampir di kantin tempat istri saya jualan di Rumah Sakit Gambiran, di depan koperasi karyawan, dan dia memeluk istri saya sambil menangis dan adakan pemulihan sehingga istri saya mau ikut ibadah doa malam di posaran itu, dan akhirnya juga sudah ikut doa hari Senin lagi kemarin. Nah, jadi sudah ada pemulihan. Jadi untuk menghadapi hal-hal seperti ini, tidak hanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita harus lebih cerdik dari ular, lebih tulus dari merpati, yang menghadapi roh-roh jahat yang mau mengadu domba antara pimpinan persekutuan doa dan anggotanya. Bahkan sudah punya karunia roh juga, masih bisa kecewa, sakit hati, tidak mau mengampuni. Tapi Tuhan memakai anak yang sudah tidak mau ikut ini, membuat istri saya juga bisa akhirnya ikut. Jadi iblis mengadu domba antara anggota-anggota persekutuan doa dengan pimpinannya supaya tidak mau lagi ikut. Karena apa? Karena kita tidak berjaga-jaga dan berwaspada, tidak lebih cerdik dari ular, tidak lebih tulus dari merpati. Sesuai firman yang Tuhan berikan, penglihatan atau suara, maksudnya maaf suara, Markus 14 ayat 38,
Ini hamba Tuhan yang pernah mendoakan Ibu Ong Lin juga. Dia mendapat suara dalam hatinya bahwa harus saya sampaikan Markus 14 ayat 38, yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Dan juga melalui anak Tuhan Oris Urias Babu yang juga pernah ikut Zoom, ketika saya sampaikan bahwa nanti saya ada sampaikan firman dalam Zoom, dia mendapat penglihatan tulisan Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, digabung dengan penglihatan juga yang dilihat anak rohani saya, tulisan YER 31 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Amin. Ya, saya ingatkan lagi bahwa saat saya menyampaikan firman Tuhan di Gereja Penyebaran Injil Sola Fide Karangasem Surabaya, saya yakin Roh Kudus bekerja saat firman Tuhan disampaikan. Saya menyampaikan nomor WA saya, siapa yang dapat penglihatan, baik tulisan ayat firman Tuhan atau suara atau penglihatan apa saja, ketik, sampaikan di WA saya, sehingga akhirnya kebaktian saya mendapat WA ada penglihatan yang disampaikan oleh Urias Babu, yaitu Mazmur 91 dan Mazmur 119. Ya, dengan adanya kerjasama ini, akhirnya saya bisa akrab dengan Oris sampai sekarang. Dia sempat ikut Zoom Grace Ministry juga, sempat ikut ke Hotel Max One, karena dia meresponi apa yang saya sampaikan. Sehingga ada kerjasama. Hampir setiap saat kalau ada yang perlu doa, dia doakan. Dia dapat penglihatan ayat firman, dia tuliskan. Ini tertulis Pak, ini suara Pak. Ya, jadi Roh Kudus dia mengobarkan karunia roh yang selama ini dia ikut ibadah di gereja itu 6 bulan, tapi dia tidak pernah sampaikan penglihatan itu kepada Pak Gembala, tapi saya yang ibadah membawa firman saat itu langsung bisa menggali karunia roh yang ada padanya, karena saya mau lebih cerdik daripada ular, lebih tulus daripada merpati dalam bekerja sama dengan orang-orang yang mempunyai karunia-karunia roh. Jadi saya bersyukur saat ini tidak usah tulis di WA saya, tulis di chat Zoom siapa yang mendapat penglihatan firman, tulisan atau suara sementara firman Tuhan disampaikan, bisa tulis di chat Zoom, nanti mungkin saya sempat saya akan bacakan. Yang pertama adalah Tuhan sudah memberitahu kepada para muridnya supaya berjaga-jaga dan berdoa, tetapi mereka tidak bisa melakukan hal itu 1 jam saja karena rohani mereka memang kuat, roh penurut, tapi lahiriah mereka lemah.
tubuh mereka lemah sehingga mereka ngantuk dan tertidur. Itulah kelemahan-kelemahan kita, tetapi walaupun kita lemah seperti itu, Tuhan tetap mengasihi kita dengan kasih yang kekal dan Dia mau tetap memperlakukan kita sebagai anak. Nah, inilah kalau Tuhan sudah melihat kelalaian-kelalaian kita, kemalasan kita, maka Dia juga akan bertindak sebagai orang yang mengasihi kita, yaitu Dia menghajar orang yang dikasihinya, sehingga orang yang dikasihinya bisa sampai letih lesu dan berbeban berat karena sudah dihajar oleh Tuhan, sudah jatuh ke dalam pencobaan, dihajar oleh Tuhan lagi, bahkan disesah oleh Tuhan. Karena Dia akui kita sebagai anak, Dia menyesah kita. Makanya dibilang jangan engkau putus asa. Ketika engkau diperingatkan Tuhan, saat engkau disesah Tuhan, dihajar Tuhan, jangan putus asa. Bersyukur aku disesah Tuhan, aku dihajar Tuhan, karena aku masih diakui sebagai anak. Aku tidak dianggap sebagai orang yang buangan, tapi masih dianggap sebagai anak. Maka Tuhan menyesah, Tuhan menghajar. Tuhan menasihati kita, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Saat Tuhan mendidik kita, menghajar kita, kita jangan anggap enteng dan juga tidak boleh putus asa. Kita harus menghargai didikan Tuhan, ajaran Tuhan. Oh, saya mengalami hal ini karena Tuhan sangat mengasihi saya. Jangan sampai akhirnya tidak mau ikut Zoom Grace Ministry lagi, tidak mau ikut ibadah gereja di persekutuan doa lagi, karena sudah letih lesu dan beban berat, kecewa, sakit hati berat, karena tidak mau lebih cerdik daripada ular, tidak mau lebih tulus daripada merpati, sehingga mengikuti kelemahan daging, kecewa, sakit hati, dan sebagainya. Jadi Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya kepada kita saat kita tertidur, malas berdoa, malas baca Alkitab, malas memuji menyembah Tuhan. Tuhan ingatkan lagi, kembali melekat kepadaku, kembali melayani aku, kembali mengucap syukur. Ya, kalau masih tidak mau lagi, ya Tuhan bisa hajar dengan didikan yang lebih keras karena Dia masih mengakui kita sebagai anak. Dan akhirnya setelah kita mengalami letih lesu dan berbeban berat karena dihajar Tuhan, disesat Tuhan, maka Dia panggil kita, marilah hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan sudah menghajar, Tuhan menyesah, Tuhan mau memberi kelegaan asal kita tidak anggap enteng didikan Tuhan, tidak putus asa saat Dia menghajar dan menyesah kita, kita tidak kecewa kepada Tuhan yang mendidik kita dengan keras. Kita mau datang, ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mendidik saya, telah menyesal menghajar saya, sehingga saya letih lesu dan berbeban berat. Saya mau datang padamu Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya ingin mendapat kelegaan. Israel mencari istirahat bagi dirinya. Bertahun-tahun dia tidak mendapat kelegaan. Tetapi setelah dia sadar bahwa untuk mencari kelegaan hanya bisa datang kepada Tuhan, maka dia mau cari kepada Tuhan ketenangan dan kelegaan itu. Maka Tuhan mengingatkan kita bahwa Israel sudah mencari istirahat, kita juga mencari istirahat di dalam Tuhan, mencari kelegaan di dalam Tuhan setelah letih lesu berbeban berat, dihajar Tuhan, disesah Tuhan, karena masih diakui sebagai anak, maka sekarang kita boleh istirahat, mendapat kelegaan di dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan mau menyatakan kasih-Nya bukan saja saat Dia menghajar menyesah kita, tapi saat Dia memberi kelegaan, itu juga kasih-Nya, kesejukan yang Dia berikan pada kita setelah kita mengalami didikan Tuhan yang keras, yang membuat kita kecewa, sakit hati, tapi akhirnya kita mengasihi, mengampuni, karena kita mau dilepaskan dari
hal-hal yang membuat kita tidak lega. Kalau kita tidak memakai jubah kebenaran, kita tidak bisa mengasihi, mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti dan mengecewakan hati kita. Kalau kita tidak pakai jubah kebenaran, kita tidak bisa lebih cerdik daripada ular, tidak bisa lebih tulus daripada merpati, sehingga kita berlarut-larut di dalam kecewa, sakit hati. Nah, Tuhan juga mau mengasihani keluarga kita masing-masing seperti Dia mengasihi kaum keluarga Israel. Tuhan tidak hanya mengasihi satu keluarga saja, tetapi Dia mau mengasihi segala kaum keluarga Israel. Kalau pada zaman Lut hanya satu keluarga saja yang dikasihi Tuhan, Lut dan istri dan kedua anak perempuannya, tetapi itu pun juga istri Lot menoleh ke belakang sehingga tadinya satu keluarga mau diselamatkan Tuhan, malah hanya 75% saja yang diselamatkan karena istri Lot menoleh ke belakang. Tapi lain dengan keluarga Nuh, tidak ada yang menoleh ke belakang. Tuhan mengasihi suami istri, Lut, Nuh dan istrinya, dan 3 anaknya dan 3 menantunya. Satu keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan juga mau tidak hanya satu keluarga saja dalam kaum Israel yang diselamatkan, tapi segala kaum keluarga Israel itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Maka Tuhan menyampaikan hal ini melalui Nabi Yeremia. Kita juga harapkan segala kaum keluarga di Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Segala kaum keluarga yang ada di Pulau Jawa, di Jawa Timur, di desa kita masing-masing, di kecamatan kita masing-masing juga diselamatkan oleh Tuhan sesuai firman-Nya. Kalau satu orang percaya, maka seisi rumahnya diselamatkan seperti keluarga kepala penjara di Filipi yang sudah diselamatkan Tuhan. Kita harapkan juga kepala-kepala penjara yang ada di seluruh Indonesia juga dilawat oleh Tuhan seperti kepala penjara di Filipi melalui doa, puji-pujian, penyembahan, ucapan syukur kita yang mendoakan bangsa kita, mendoakan kepala-kepala penjara juga jangan terlibat dengan macam-macam tawaran-tawaran oleh narapidana yang kaya-kaya sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas di dalam tugas mereka sebagai kepala penjara. Tuhan mau semua keluarga-keluarga diselamatkan, termasuk keluarga perwira di Kapernaum. Dia mempunyai iman yang sangat besar. Saat hambanya sakit tidak bisa disembuhkan, dia memiliki iman yang lebih besar dari iman semua orang yang ada di Israel saat itu. Sehingga Tuhan memuji imannya. Tidak ada seorang pun di Israel yang memiliki iman sebesar perwira Kapernaum yang berkata, katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu sembuh. Dan Tuhan mau supaya kita yang memakai jubah kebenaran saat ini, bukan saja iman kita sebesar perwira Kapernaum, iman kita lebih besar daripada iman perwira Kapernaum. Karena Tuhan mau ada peningkatan kerohanian kita setelah kita mengalami karunia-karunia roh, buah roh dalam setiap pertemuan Zoom Grace Ministry ini. Masakan iman kita tidak bisa sama seperti iman perwira Kapernaum. Masakan iman kita tidak bisa lebih besar daripada iman perwira Kapernaum. Karena apa? Tuhan Yesus mau supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan saja, bahkan lebih besar daripada itu. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan kalau kita tidak punya iman yang lebih besar dari perwira Kapernaum? Jadi sekarang ini kita harus mau membesarkan iman kita dengan firman Tuhan. Jangan membatasi iman kita hanya sebesar iman perwira Kapernaum, malah lebih kecil daripada iman perwira Kapernaum. Padahal Tuhan Yesus mau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Ia lakukan. Berarti kita harus punya iman lebih besar daripada iman perwira Kapernaum, sehingga keluarga kita juga bisa mengalami
pemulihan, mengalami kemajuan rohani lebih daripada keluarga perwira Kapernaum. Dan saat ini juga Tuhan ingatkan kepada kita bahwa Tuhan mau supaya ada sukacita yang besar dengan tari-tarian. Ya, tidak ada sukacita yang lebih besar di sorga daripada satu jiwa yang bertobat dan diselamatkan. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya setiap kali di dalam hari-hari hidup kita ada satu saja orang yang bertobat, itu seisi sorga bersukacita. Makanya Tuhan mau supaya kita selalu berdoa supaya ada jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan tiap-tiap hari dalam keluarga kita, dalam gereja kita, sehingga ada sukacita yang sangat besar seperti orang-orang yang menari-nari dengan tarian yang bersukacita. Tuhan memang bersukacita melihat kesetiaan 99 domba yang setia, tetapi dia lebih setia, lebih bersukacita lagi kalau satu domba yang terhilang ditemukan. Sukacitanya Tuhan lebih besar, sukacita malaikat-malaikat surga lebih besar daripada sukacita karena kesetiaan 99 domba yang tidak terhilang. Jadi sekarang kita saat ini kita mau bersukacita bersama Tuhan saat kita membawa satu jiwa saja yang bertobat dan diselamatkan. Ada sukacita yang luar biasa. Ada seperti orang yang menari-nari dengan tari-tarian dengan rebana bersukacita. Kita bersyukur memang ada saja ibadah-ibadah di gereja-gereja sekarang sudah ada tampil dengan tari-tarian rebana, tapi saya merasa sedih sekali sempat melihat penari rebana saat firman Tuhan disampaikan. Saya sempat ke toilet, ternyata penarinya duduk di teras membelakangi gereja sambil makan-makan. Wah, apa gunanya mereka beribadah menari-nari padahal tidak memperdulikan firman Tuhan. Tinggal pas kalau sudah firman Tuhan selesai, masuk lagi baru menari, tamborin memuji Tuhan. Tuhan mau supaya setiap pelayanan-pelayanan Tuhan jangan menyepelekan firman Tuhan. Baik itu sebagai penari, sebagai kolektan aser, tetap memperhatikan firman Tuhan lebih sungguh-sungguh daripada memperhatikan urusan-urusan lain. Karena kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan, kita tidak mengalami kebahagiaan. Kita tidak memperhatikan firman Tuhan, kita tidak mengalami damai sejahtera. Maka Tuhan mau supaya setiap orang memperhatikan firman Tuhan dengan seksama, dengan lebih teliti, supaya damai sejahteranya seperti sungai yang tidak pernah kering, terus menerus damai sejahtera. Dan kebahagiaannya terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mengapa ada kecewa, sakit hati? Karena berhenti damai sejahtera, berhenti sukacita, akhirnya tidak bisa saling mengampuni, sehingga tidak mau ikut kegiatan-kegiatan lagi bersama saudara-saudara seiman. Jadi saat ini kita bersyukur Tuhan sudah memperlakukan kita sebagai anak. Dia sudah menyesah kita sudah dihajar dia masih mengasihi kita, dan kita tidak putus asa saat dia memperingatkan kita tidak anggap enteng didikannya, sehingga kita bisa mengalami kelegaan, pemulihan. Dan Tuhan juga mau supaya setelah kita mengalami kelegaan, tidak hanya sampai tahap kelegaan, kita harus pikul kuk yang enak, beban yang ringan dari Tuhan Yesus, supaya kita belajar daripadanya, maka jiwa kita mendapat ketenangan. Syarat belajar pada Tuhan Yesus Kristus hanya dua, pikul kuk yang enak dan beban yang ringan. Artinya tidak pikul beban yang berat lagi, tidak pikul kuk yang tidak enak lagi, baru bisa belajar dari Tuhan Yesus. Kalau masih pikul beban yang berat, kuk yang tidak enak, kalau mau paksa belajar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ajaran-ajaran Tuhan Yesus tidak
bisa masuk. Makanya Tuhan menasihatkan lewat Amsal, janganlah engkau melupakan ajaranku. Kalau kita masih ada kuk yang tidak enak, beban yang berat, kita akan melupakan ajaran Tuhan. Kalau kita masih mengenakan kuk yang tidak enak, beban yang berat, kita tidak akan memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan atau perintah Tuhan, sehingga kita juga akan dihajar dan disesah dia sampai kita mau kembali memperhatikan ajaran Tuhan, memperhatikan perintah Tuhan, supaya dia memberikan tambahan yang dijanjikannya, yaitu panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera. Dan setelah saya menyelidiki firman Tuhan tentang panjang umur, ternyata Yared itu diperpanjang umurnya sampai 932 kalau tidak salah. Dan anaknya Henok hanya sampai 300-an lebih, karena sebelum dia sampai umur yang sama dengan ayahnya, dia sudah terangkat ke sorga. Tapi yang lebih hebat lagi, cucunya Yared, yaitu Metusalat, bisa mendapatkan panjang umur sampai 969 tahun. Lalu kita bagaimana? Kita juga diperpanjang umur kita karena kita percaya Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Walaupun kita mati nanti bisa dibangkitkan, bisa hidup lebih daripada Metusalat 969 tahun dalam kerajaan 1000 tahun damai, di mana kita tidak hanya sampai 1000 tahun, tapi lebih dari 1000 tahun kekal selamanya. Oleh sebab itu, pada saat ini kita yang sudah mengalami didikan ajaran Tuhan, hampir-hampir kita meninggal dunia karena penyakit-penyakit yang mengancam nyawa kita atau kuasa-kuasa kegelapan yang menyerang kita. Tuhan sanggup memperpanjang umur kita. Walaupun ada serangan-serangan santet, kuasa-kuasa kegelapan seperti yang dialami oleh Pak Wilson, ada 5 bola hitam, tapi Tuhan bisa memperpanjang umur beliau sampai saat ini. Sehingga di masa perpanjangan waktu ini kita selalu mendoakan Pak Pendeta Wilson agar tidak sampai diperpendek umurnya di dalam perpanjangan waktu, tapi terus sehat walafiat sampai akhir perpanjangan waktu bersama istrinya, tetap sehat walafiat karena terus memperhatikan pengajaran dari urapan Roh Kudus dan senantiasa memakai jubah kebenaran. Senantiasa hambanya lebih cerdik daripada ular, lebih tulus daripada merpati, sehingga bisa mengatasi 5 bola hitam itu bersama istrinya, masih sehat walafiat sampai saat ini. Dan juga Tuhan ingatkan kepada kita bagaimana supaya kita membangun rumah kita yang sudah dibangun di sorga. Sebagaimana di dunia ini harus ada bahan-bahan bangunan untuk membangun rumah di bumi ini. Di sorga juga harus ada bahan bangunan. Kalau tidak ada bahan bangunan, tidak bisa dibangun. Bahkan bahan bangunan itu ada dari permata, batu-batu mulia yang langka, tapi ada hamba Tuhan yang sudah mati dan hidup kembali bersaksi bagaimana saat dia melihat rumah-rumah di surga, bagaimana proses pembangunannya, ada syarat-syarat untuk bisa tercukupi bahan bangunan kita di surga. Malaikat Tuhan berbicara kepadanya, ada 7 hal yang harus dilakukan seseorang di bumi agar bahan bangunan bisa tersedia di surga. Yang pertama, malaikat itu mengatakan akumulasi ibadah dan ketulusan hati dalam menyembah Bapa, seperti yang kita lakukan dalam Zoom Grace Ministry, penyembahan yang kita lakukan dalam waktu yang terus-menerus, tidak hanya sebentar-sebentar saja, makin lama makin kita banyak bahan bangunan kita yang tersedia di sorga, sehingga kita tidak kekurangan bahan bangunan di sorga karena memuji menyembah Tuhan dengan tulus hati dalam ibadah Zoom Grace Ministry ini maupun di
gereja kita masing-masing, saat ibadah di rumah tangga masing-masing. Dan selanjutnya ada waktu yang digunakan yang panjang untuk membaca Alkitab. Jadi membaca Alkitab itu bukan saja sekedar membaca, itu juga menambah bahan bangunan kita di sorga. Asal kita membaca dengan memperhatikan sungguh-sungguh. Tidak hanya membaca saja tapi menanam dan menyiram benih-benih firman itu sehingga Tuhan memberi pertumbuhan, sehingga makin bertambah bahan bangunan kita di sorga, dan juga waktu yang dipakai untuk berdoa. Makanya Tuhan mau supaya saat Ibu Ong Ling Ling belum mendoakan kita, kita tidak diam saja, kita berdoa. Itu juga menambah bahan bangunan kita di sorga. Bukan berdoa saat tunggu Ibu Ong Ling Ling doakan kita, tapi berdoa dalam kegiatan-kegiatan lain. Sebagaimana kami tiap jam istirahat kantor, saya berdoa dengan anak rohani, juga mendukung pekerjaan Tuhan dalam Zoom Grace Ministry ini, sehingga Tuhan beri firman tadi, Yeremia 31 ayat 1-4, itu saat kami berdoa di mobil. Ya. Selain itu juga Tuhan mau supaya kita punya waktu untuk beritakan Injil Kerajaan Sorga. Baik orang itu mau menerima atau tidak terima, itu sudah menambah bahan bangunan kita di sorga. Bahkan kalau kita ditolak, di fitnah segala yang jahat, dimusuhi karena Injil, menambah bahan bangunan di sorga. Walaupun orang itu tidak bertobat, tidak masalah, kita sudah memberitakannya, itu menambah bahan bangunan kita di surga. Dan juga waktu untuk melakukan kebaikan yang diperintahkan Tuhan. Entah Tuhan menyuruh untuk memberikan sesuatu kepada orang seperti Ibu Ong Ling Ling yang senantiasa taat, kalau disuruh menyampaikan sesuatu kepada orang yang kelihatannya kaya, ternyata saat Ibu Ong Ling Ling ke sana ternyata sudah membutuhkan beras dan sebagainya. Inilah melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Walaupun secara manusia mungkin orang itu kaya, tapi setelah Ibu Ong Ling Ling taat melihat ke sana, ternyata orang itu juga tidak punya beras, tidak punya apa. Itu juga menambah bahan bangunan Ibu Ong Ling Ling di sorga. Dan juga taat memberi persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Ini luar biasa, malaikat yang menyampaikannya. Banyak hamba-hamba Tuhan bilang tidak perlu memberi persembahan persepuluhan karena mereka tidak tahu bahwa itu juga ada menambah bahan bangunan kita di sorga. Dan juga waktu yang dipakai untuk melayani Tuhan, baik di gereja di mana saja, dalam bentuk apapun, ya. Dan kita bersyukur ada satu kesaksian seorang diaken yang miskin, dia hanya melakukan doa di gereja yang hanya jemaatnya 87 orang. Dia doakan tiap-tiap hari jemaat itu, dan setelah dia berdoa, dia membersihkan gereja. Ternyata bahan-bahan bangunannya juga diantar ke lokasi pembangunan rumahnya. Bahkan yang diperinci lagi, ada anak seorang diaken yang mendapat uang dari ibunya. Putri dari diaken ini tidak menghabiskan uang yang dapat dari mamanya, malah dia membeli 5 butir telur dan sepasang kaos kaki untuk diberikan kepada Bapak Pendeta, sehingga saat barang itu diserahkan, bahan-bahan bangunan di surga juga diantar ke lokasi pembangunan rumah daripada putri diaken ini. Jadi kita bersyukur apa yang sudah kita lakukan dalam Zoom Grace Ministry ini, baik persembahan-persembahan apa saja dan kegiatan-kegiatan pemberitaan firman, membaca Alkitab, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, sudah menambah bahan-bahan bangunan kita di surga, sehingga kita bisa terselesai dan siap untuk bisa menempatinya. Tapi ada orang-orang yang tidak memiliki rumah di sorga, seperti yang hanya di taman saja. Itu yang terjadi pada orang yang disalib di sebelah kanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, pada hari ini juga engkau akan berada bersama aku di Taman Firdaus, karena dia tidak punya kesempatan lagi untuk
membuat sesuatu agar ada bahan-bahan bangunan untuk membangun rumahnya di sorga. Dia harus mati saat itu juga. Jadi hanya cukup di taman saja. Tapi bagi mereka yang masih hidup, diberi kesempatan untuk melakukan pelayanan-pelayanan sehingga Tuhan Yesus menyediakan rumah di sorga. Setelah Tuhan Yesus memproses pembangunan di sorga, baru Tuhan Yesus bilang, aku akan datang untuk menjemput kamu, karena di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kenapa? Karena kita setelah menerima Yesus tidak langsung mati seperti penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Kita masih diberi hidup sampai saat ini, diberi kesempatan mengikuti Zoom Grace Ministry saat ini. Bahkan saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman saat ini, untuk menambah bahan-bahan bangunan kita di sorga, sehingga rumah kita di sorga tidak kekurangan bahan bangunan. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang juga tidak ada rumahnya di sorga, karena hanya mau melakukan segala sesuatu tanpa mau melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Hanya mau mengikuti keinginannya sendiri sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tapi tidak mau menuruti pimpinan Roh Kudus, sehingga ternyata mereka juga tidak memiliki rumah di sorga. Ya lumayan, walaupun di taman saja, yang penting di sorga daripada masuk neraka. Tapi Tuhan kan mau kita tidak hanya di taman saja. Dia mau kita melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang dia lakukan. Masakan kita di taman saja. Dia mau kita menempati rumah-rumah yang istimewa, karena kita dipercayakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi jikalau saat ini kelihatannya kita belum bisa melakukan lebih besar, ya kita mesti setia dalam perkara yang kecil. Terus ikuti kegiatan-kegiatan Zoom Grace Ministry ini maupun kegiatan-kegiatan di gereja masing-masing. Jangan mogok seperti kesaksian saya tadi, ada anggota yang mogok ya, dan saya juga ditugaskan untuk membawa dia kembali. Kalau saya tidak cerdik, tidak lebih cerdik daripada ular, tidak lebih tulus dari merpati, tidak mungkin saya bisa bawa dia kembali bergabung dalam kegiatan pelayanan itu. Jadi sekarang ini bagi kita yang sudah mengalami kecewa, sakit hati, yang mau mundur dari pelayanan karena putus asa saat diperingatkan Tuhan, jangan lagi kita berlarut-larut putus asa, karena Tuhan menghajar kita karena dia mengasihi kita, bukan dia membenci kita. Dia menyesal kita karena dia masih akui kita sebagai anak. Sehingga kita sudah mengalami berbagai-bagai masalah, baik itu sakit penyakit ataupun kerugian-kerugian. Kita yakin dan percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencananya yang gagal. Seperti Ayub, sebelum dipulihkan oleh Tuhan, dia mengatakan demikian. Bahkan juga dia sendiri juga mau berdoa sebelum dia dipulihkan oleh Tuhan, mau berdoa supaya sahabat-sahabatnya diluputkan daripada murka Tuhan. Makanya saya dalam setiap kali pelayanan di gereja-gereja, saya selalu mengajak mereka juga mau berkata-kata benar tentang Tuhan, dan mau juga mendoakan orang-orang yang tidak berkata-kata benar tentang Tuhan. Bahkan Stefanus di akhir hidupnya masih berdoa supaya orang-orang yang menganiaya dia diluputkan dari murka Tuhan. Dengan nyaring dia berdoa, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Inilah doa Stefanus supaya murka Tuhan tidak menimpa kepada orang-orang yang menganiaya dia. Kita juga harus menjerit supaya Tuhan jangan tanggungkan dosa-dosa orang-orang yang menyakiti dan mengecewakan hati kita. Jangan kita berharap Tuhan yang membalas
berarti biar Tuhan balas. Tidak, walaupun Tuhan berhak membalas, kita menjerit, Tuhan janganlah tanggungkan dosa mereka kepada mereka. Itulah yang terbaik. Itulah yang lebih cerdik dari ular, lebih tulus dari merpati. Tapi kalau kita bilang, Tuhan engkau yang berhak membalasnya, balas sudah Tuhan, karena pembalasan adalah hakmu. Itu hanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tapi kalau lebih cerdik dari ular, lebih tulus dari merpati, kita berdoa seperti Stefanus. Janganlah tanggungkan dosa mereka atas mereka, walaupun mereka sudah menyakiti, mengecewakan hati saya, sudah mengiris-ngiris hati saya, jangan tanggungkan dosa mereka kepada mereka. Inilah yang Tuhan mau kita kerjakan supaya kita memiliki iman yang lebih besar daripada perwira Kapernaum. Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan, seperti yang Tuhan perlihatkan pada Ibu Liling. Kalau saya memakai jubah kebenaran, tidak memakai jubah adat itu, maka saya juga bisa melakukan yang Tuhan kehendaki, bisa naik-naik, bisa mendapat raport yang nilai A, bukan hanya 60-70, karena memakai jubah kebenaran. Mari kita berkata-kata benar tentang Tuhan. Aku tahu ya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Untuk aku lebih cerdik daripada ular, lebih tulus daripada merpati. Untuk aku bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Sehingga makin banyak bahan-bahan bangunan yang tersedia di pembangunan rumahku di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami bersyukur. Kami juga mau mendoakan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang dekat dan yang jauh, yang tidak berkata-kata benar tentang Diko, seperti hamba-Mu Ayub, yang menganggap enteng didikan Tuhan, yang putus asa saat Engkau memperingatkan. Ampuni mereka, berkati mereka, goncangkan organ tubuh jiwa roh mereka, gelisahkan hati mereka, datangkan duka cita yang membawa kepada pertobatan, sunat hati dan telinga mereka, agar tidak mengeraskan hati saat mendengarkan suara Roh Kudus-Mu. Lepaskan mereka dari pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka terluput daripada murka-Mu oleh darah anak domba-Mu Yesus Kristus. Maka mendadak Bapa pulihkan keadaan-keadaan kami, dan ganti kerugian-kerugian kami 2 kali lipat, seperti yang Bapa lakukan pada hamba-Mu Ayub setelah ia mendoakan sahabat-sahabatnya terluput daripada murka-Mu. Bahkan apa yang dicuri iblis daripada kami harus diganti rugi 7 kali lipat. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas pengurapan-Mu yang mengajar kami pengajaran dan kesaksian, sehingga kami bahagia, damai sejahtera, sehingga kami bersukacita, beria-ria di dalam Tuhan, karena ada pertobatan di dalam diri kami. Maka seisi sorga bersukacita. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya kembalikan pada hambanya Ibu Ong Ling. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu, amin. Terima kasih kepada Bapak Dr. Habendun yang sudah menyampaikan firman Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pak Habel dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin, makasih Bu. Amin, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, tadi Pak Habel menyinggung kalau kita berbagi kasih baksos, itu menambah bahan bangunan rumah kita di surga. Ya, Anda semua mau bahan bangunan rumahnya di surga bertambah-tambah. Saya akan sampaikan, tadinya mau saya sampaikan September, tapi saat ini saya sampaikan, kita akan kembali berbagi kasih baksos ya ke panti-panti. Tahun lalu kita mengunjungi 12 panti. Tahun ini juga kurang lebih sama ya, 12 sampai 14. Dan sekarang mulai hari ini dibuka bagi Anda yang mau berbagi kasih, bersedekah, ya, beramal, berderma. Anda bisa mengirimkan, nanti saya buat untuk yang September ya, bisa berupa uang, ada transfer, bisa berupa beras, gula, minyak,
baju bekas dan lain-lain ya. Anda bisa kirimkan, saya sudah terima beras 70 pak. 70 pak kali 5 kilo. Dan kemarin waktu di Max One saya sudah terima dari anak Tuhan yang ada di Zoom 3 pak, 3 bungkus pakaian bekas. Ya, kita tunggu selanjutnya dan nanti kita akan sama-sama berbagi kasih ke panti-panti. Panti Werda, panti Jompo, panti anak-anak, semuanya. Di mana yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk berbagi kasih. Ya, mari sama-sama seperti tahun-tahun yang lalu, tahun ini juga kita akan berjalan dan kita akan buka kesempatan mulai September, Oktober, November, Desember. Percayalah ketika Anda berbagi kasih, Anda menabur kasih kepada sesama, kepada panti-panti, kepada orang yang kekurangan, yang membutuhkan. Taburan Anda tidak sia-sia, engkau akan menuai dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya. Dan saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Ada Ibu Gembala Feben ini? Ya, silakan berdoa dan doa berkat. Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita akan kembali menyerahkan ibadah kita yang sudah Tuhan pimpin dari awal sampai pada pertengahan. Dan kiranya Tuhan akan melanjutkan sampai selesai ibadah pada malam hari ini. Tuhan mau pakai hambanya yang setia untuk menyerahkan kehidupannya di dalam ladang Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak yang maha besar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan, dan kekurangan kami. Seringkali kami mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Telinga kami tidak mendengar suara Tuhan. Haleluya. Maka kalau pada malam hari ini firman-Mu telah disampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Dr. Habelndun. Tuhan katakan kepada kami semuanya, supaya kami berjaga-jaga. Oh haleluya. Supaya kami tidak terkena ranjau-ranjau yang dibuat oleh dunia ini. Karena itu akan menyesatkan setiap kami. Tuhan, karena kami percaya Tuhan mencintai kami, Tuhan mengasihi kepada kami. Sehingga Tuhan proses dalam kehidupan kami. Apabila masalah datang, menyesah dalam kehidupan kami, kesulitan, tantangan, tekanan dalam hidup ini. Bukan berarti Tuhan tidak cinta, tetapi di balik itu semuanya Tuhan menghendaki agar kami menjadi dewasa rohani kami. Agar kami kuat menjadi pribadi-pribadi yang sungguh dapat menyenangkan dan membanggakan Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau telah sampaikan isi hatimu. Haleluya pada malam hari ini. Buat kami semuanya. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Dr. Habelndun. Tuhan pakai dengan hikmat dan pengurapan dari tempat maha tinggi. Dengan kuasa otoritas sorga. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu. Berkati juga profesi seorang dokter. Tuhan memberikan hikmat dan kuasa. Setiap pasien yang datang mencari pengobatan-pengobatan lewat hamba-Mu ini. Tuhan pakai sehingga mereka mengalami kesembuhan. Kami percaya lewat tugas seorang dokter akan Tuhan pakai juga tiap hamba-Mu ini untuk memberikan kesaksian-kesaksian pada para pasien. Oh Tuhan, para murid-murid yang datang kepadanya, biarlah mereka dimenangkan dan dikuatkan kembali. Oh Tuhan, diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan, Bapak Habelndun bersama Ibu. Tuhan pakai mereka sehati. Oh Tuhan, sepikir, seia, sekata. Untuk melayani pekerjaan Tuhan dimanapun hamba-Mu Tuhan pakai.
Tuhan berkati keluarga hamba-Mu. Tuhan berkati pekerjaannya, profesinya. Tuhan berkati, haleluya, anak cucu mantunya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau telah pakai hamba-Mu ini menyampaikan dalam haleluya kesederhanaannya dapat memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar dan kami mau lakukan firman Tuhan dengan baik. Supaya kami kuat Tuhan apabila masalah cobaan itu datang. Kalau Tuhan telah proses Ayub dengan Tuhan, haleluya. Dia bertahan menjaga hidupnya tetap kudus dan berkenan kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan pulihkan begitu luar biasa dahsyatnya kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Demikian juga Tuhan bagi kami anak-anak Tuhan. Biarlah kami boleh tetap setia pegang janji firman Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh lagi, lebih giat lagi, lebih setia lagi untuk mendekat kepada Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi, bahwa Tuhan mengasihi dan menyayangi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati hamba-Mu Cik Lingling yang sudah Tuhan pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu Tuhan percayakan untuk memimpin PD Grace Ministry ini. Ada ibadah onset di Meswan maupun di Menara Doa. Tuhan, pelayanan-pelayanan di kota Surabaya dan sekitarnya, bahkan Tuhan izinkan sampai keluar kota. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, baksos yang akan segera dimulai kembali untuk dihimpun. Tuhan, para dermawan, simpatisan, anak-anak Tuhan. Tuhan, haleluya, yang sudah berbagi kasih. Baik yang belum, Tuhan sentuh hatinya. Tuhan berkati supaya mereka bisa memberi yang terbaik. Tuhan, sesuai dengan kemampuan, keikhlasan, dan ketulusannya. Kami percaya semua yang kami perbuat untuk pekerjaan Tuhan. Berarti kami menimbun, Tuhan, berkat-berkat surgawi. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya selama kami hidup di dunia, kami mau melakukan apa yang baik Tuhan. Apabila saatnya tugas kami di dunia selesai, rumah kami di surga sudah siap untuk kami huni. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau mau tolong kami semuanya. Semua jemaat Zoom ini Tuhan setia kepada Tuhan. Supaya tidak ada satupun yang lemah. Tidak ada satupun yang mengundurkan diri. Karena Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang mengundurkan diri di hadapan Tuhan. Maka kami serahkan mereka, kuatkan iman mereka. Supaya apabila ada godaan, ada cobaan, ada masalah datang, tidak membuat mereka patah semangat. Tetapi sebaliknya semakin giat dan semangat untuk mencari kerajaan surga. Karena setiap orang yang mengikut Yesus pasti rela mau pikul salib menyangkal diri untuk Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami terus dalam keadaan susah dan sulit. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan terus berdaulat atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan hamba-hamba Tuhan. Baik itu Tuhan Bapak Wilson Pangkai. Tuhan kami doakan. Tuhan kami bersyukur semakin beliau ini semakin sehat dan segar. Tuhan bisa melayani pekerjaan Tuhan bersama Ibu Herawati. Demikian juga Tuhan kami berdoa Tuhan berkati Bapak Sabto Wibowo. Kami juga berdoa untuk Bapak Stephen Moses. Tuhan kami juga berdoa untuk Ibu Dorcas Ruci. Untuk Ibu Rosliana. Tuhan tolong semuanya. Ibu Grace Lumampau. Tuhan, sekali lagi kami berdoa untuk Bapak Habel Nun. Tuhan, kami semuanya mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan ini memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa para anak-anak Tuhan, bisnismen, pengusaha, Tuhan, ataupun mereka sebagai karyawan, pegawai. Tuhan, Engkau tolong mereka semua diberkati. Tuhan, kalau mereka ada yang sakit, Tuhan juga sembuhkan. Kalau mereka susah, Roh Kudus memberikan penghiburan. Kalau mereka putus asa, kuasa-Mu memberikan kekuatan dan semangat kembali. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Engkau berkati
Berkati, oh Tuhan, saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan, sukacita dan kebahagiaan, kesehatan. Demikian juga kami berdoa untuk kohos, oh Tuhan hamba-Mu Julius. Tuhan kami serahkan Sylvia, Tuhan kami serahkan juga, oh Tuhan pelayanannya, Tuhan rumah tangga hidup nikahnya, oh Tuhan pekerjaannya, oh haleluya bisnisnya, terus diberikan kelancaran dan kemudahan. Tuhan berkati hidup pernikahannya, berkati anak-anak buah nikahnya, oh dengan masa depan mereka. Tuhan berkati, oh Tuhan Julius, Stasia, dan juga keluarga hamba-Mu ini Tuhan berkati apapun pergumulannya, apapun yang dihadapi hari-hari ini kami percaya Tuhan beracara dalam kehidupannya. Tuhan bukakan jalan-Mu, Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan berkati kedua orang tua mereka, Tuhan berkati saudara-saudaranya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau berkati, haleluya, supaya Tuhan nyatakan rencana-Mu yang indah, di mana hamba-Mu sedang dalam pergumulan untuk merindukan, untuk mendapatkan tempat untuk membuka panti. Tuhan, Engkau nyatakan kehendak-Mu, kalau Tuhan sediakan tempat untuk panti. Oh Tuhan juga akan percayakan seseorang yang bisa bertanggung jawab untuk mengelola panti itu Tuhan. Engkau sendiri akan atur Tuhan campur tangan yang terbaik. Kami percaya semua dalam kehendak Tuhan. Jadilah seperti apa yang hamba-Mu inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Cik Lingling semakin mendapatkan ekstra kekuatan sehat dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Oh Tuhan keluarganya, anak cucu mantunya, berkati, oh Tuhan, haleluya pergumulannya. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus selalu memberikan gairah dan semangat untuk berjuang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan percayakan di atas baunya tanggung jawab yang besar. Maka kami yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini belajar untuk bersama-sama menopang, untuk menolong, membantu. Oh, apa yang bisa kami lakukan? Semuanya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Maka apa yang kami perbuat tidaklah sia-sia di hadapan Engkau. Yang pasti kami boleh melakukan dengan tulus dan ikhlas Tuhan. Kami percaya setelah kami, oh Tuhan melakukan tugas kami, maka Tuhan akan memberikan kami, oh Tuhan kelegaan, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan berkati ibadah kami selanjutnya sampai pada selesainya nanti. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami untuk menadahkan tangan Tuhan. Turun tangan untuk memberkati kami semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya melimpahkan berkat-berkat ilahi surgawi, yaitu kebahagiaan, sukacita, kemenangan, kekuatan, kesehatan, dan pemulihan. Haleluya berkat keselamatan dan masa depan yang penuh pengharapan. Dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sembah dan kami bersyukur kepadamu. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Si Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Febenini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Sama-sama Cik Ling, terima kasih ya Tuhan Ya. berkati. Semangat, sehat, kuat. Sama. Harapan Tuhan turun terus. Amin, sama-sama Ibu Gembala. Tuhan menyertai dan memberkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan penglihatan dan nubuatan, bisa disampaikan. Ada Ibu Gembala Grace Lumampau. Shalom, puji Tuhan. Roh Kudus ada menyertai pelayanan Grace Ministry Zoom. Sebab saya melihat
dengan cahaya yang begitu indah, dibarengi dengan burung merpati yang begitu berkilauan, sehingga menyinari semua yang ikut dalam Zoom ini. Setelah kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan, Tuhan beritahu bahwa mari kita praktekkan firman-Nya, karena tidak ada kesulitan bagi orang yang mengenal pribadi Tuhan lewat firman-Nya. Contoh-contoh yang ada dalam Alkitab merupakan gambaran untuk kita juga. Tuhan mau pakai sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Suara nubuatan dan penglihatan, Tuhan katakan tetap ikuti kehendak Tuhan, sebab melalui bimbingan Tuhan, dengan dasar firman dan kuasa Roh Kudus, maka tidak ada kepalsuan lagi. Yang Tuhan mau supaya yang murni, yang suci, yang kudus, itu yang kita tingkatkan dan pertahankan. Untuk kami hamba Tuhan yang Tuhan beri karunia, bahkan untuk semuanya juga layak meraih kata Tuhan. Tapi ingat bahwa kita manusia tidak sempurna tanpa Tuhan. Jadi mari berhati-hati di dalam menyampaikan berita surgawi, supaya di dalamnya berisi penyucian, berisi nasihat, teguran, dan bimbingan untuk kekekalan. Sehingga apabila kita mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya, maka yang lainnya akan Tuhan adakan. Karena saya diperlihatkan ada sebuah pohon yang begitu indah dan banyak ranting-rantingnya yang sedang dibersihkan sehingga bisa mengeluarkan bunga dan buah-buah. Itulah gambaran kesatuan gereja di akhir zaman ini yang layak menyatu dalam pribadi Yesus, karena dialah yang akan memberikan kehidupan, penghidupan, dan hidup oleh Dia. Sebabnya Tuhan katakan, tetaplah bertobat, tetaplah hidup di dalam kebenarannya, dan mari berbuah-buah untuk Dia. Karena kedatangannya sudah sangat dipersingkat. Banyak kejadian yang terjadi di dunia ini, kita tidak bisa halangi. Kalau sudah waktu Tuhan yang beracara, hanya kita berdoa supaya Tuhan bawa kita dalam pernaungan damai sejahteranya, sehingga jauh dari aral buruk. Tuhan minta supaya semua kita banyak berdoa, dan tetap jaga ketulusan hati, bebas dari hal-hal yang negatif. Karena Tuhan menginginkan yang positif, itulah tandanya Dia mau tingkatkan kita untuk menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia maya pada ini. Kita semua ditumpangi tangan oleh sosok yang bercahaya, dan untuk hambanya yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan katakan tetap menjaga ketulusan hati, sehingga di dalam segala aspek hidupnya, keluarganya, pelayanannya, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan kita mencontoh dari hal-hal yang mulia, yang positif, yang Tuhan telah kerjakan untuk hambanya. Ibu Ong Ling Ling tetap eksis, terima urapan Tuhan, sehingga ada tambahan-tambahan Tuhan berikan untuk membuat semua orang yang mendengar firman Tuhan, baik juga nubuat dan penglihatan, untuk semakin mengandalkan Tuhan. Semua kita layak mengandalkan Tuhan. Itulah maunya Tuhan oleh Roh Kudus yang mulia bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Grace Lumampau atas pesan-pesan Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita semua, yang sudah dijabarkan artinya. Ya, mari Bapak Ibu kita bersyukur kalau ada pesan Tuhan, ada peringatan Tuhan, ada teguran Tuhan, supaya kita semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sama-sama Tuhan berkati. Terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus. Salam. Amin. Tuhan berkati Ibu Gembala. Mungkin Sama-sama, ada di antara Bu. Bapak Ibu juga. Ya, sama-sama. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan penglihatan nubuatan, bisa disampaikan. Ada? Ada yang lain? Shalom. Ya, shalom, Bu.
Amenia Halo. Mendrova, silakan. Ya. Eh, ada apa itu? Bukan mimpi atau bagaimana itu bilangnya? Waktu pagi-pagi saya seperti di satu pertemuan bernyanyi-nyanyi sampai terbawa saya sampai terbangun bernyanyi-nyanyi terus kalau saya kadang-kadang berdoa kalau kadang-kadang ada seperti bintang terang yang apa itu bagaimana bilangnya terang sekali. Ada lagi Ini wajah air jernih sekali. Jernih sekali. Suara saya terdengar saya, Bu. Jernih sekali airnya sampai terlihat dalamnya. Itu yang kelihatan. Dan kemarin saya lihat ibu ada orang di belakangnya hitam. Saya tidak bagaimana apa itu saya tidak tahu apa tujuan orang itu, Bu. Itu yang saya bisa sampaikan. Ya, puji Tuhan, Amenia Mendrova. Semakin melekat sama Tuhan, semakin banyak berdoa, ya. Tingkatkan jam-jam doamu di hadapan Tuhan supaya semakin Tuhan percayakan yang lebih dan lebih lagi dengan cara Tuhan yang ajaib. Mungkin Ibu Grace Lumampau bisa menjabarkan artinya, bisa bantu apa yang disampaikan oleh Ibu Amenia Mendrova tadi. Baik, itu pengenalan pribadinya dengan Tuhan untuk meningkatkan doa kepada Tuhan dengan tulus, mengakui Tuhan di depan dan Dia di atas segala-galanya. Bintang melambangkan Roh Kudus. Jadi libatkan Roh Kudus yang memimpin. Kita tidak bisa atur Tuhan, tapi Tuhan yang pimpin kita melalui kekuatan Roh-Nya. Air yang jernih, yang bisa lihat sampai di dasarnya, itu berbicara juga firman dan Roh Kudus yang menghidupi kita, dan mari kita tetap ikuti kehendak Tuhan, karena melalui firman dan Roh Kudus kita diselamatkan. Sesudah demikian, Ibu tetap mawas diri dan tetap banyak berdoa untuk hamba Tuhan. Dan tujuannya Ibu siapa yang ada di belakangnya orang hitam? Ibu Ong Ling Ling atau Ibu siapa? Saya tanya dulu. Dibilang kan ada orang Di kulit belakang hitam. Liling. Oh, Di Ibu belakang Ong Ling. Ibu. Ya, kita bantu Orang doa itu Bu. tidak di belakang Ibu Ong Ling. Nah, iya Bu. Ya, kalau begitu kita tetap topang doa untuk hamba-Nya Ibu Ong Ling Ling agar incaran roh jahat, orang hitam berbicara roh jahat yang berupa kiriman atau apa yang diacarakan dunia tidak berkuasa atas dirinya. Kan ada Roh Kudus yang dahsyat yang akan menolong. Sehingga Tuhan sudah singkapkan tipu daya iblis tidak mempan lagi. Sebab hambanya adalah alat kerajaan Allah. Tetap kita doakan dan saling mendoakan. Kira-kira itu yang Tuhan inginkan kita mengerti. Itu saja, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Puji Tuhan. Terima Amin. kasih juga kepada Ibu Gembala yang sudah menjabarkan, ya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati, juga Amenia Mendrova maju terus. Mungkin ada di antara Bapak Ibu lagi Baik, Tuhan yang berkati. dipercayakan sama-sama. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan lagi, penglihatan nubuatan ada? Ling Ling, saya mau bersaksi ya. Silakan. Yang pertama itu saya dapat pesan Tuhan buat apa yang namanya Gisela sama Natasha suruh hati-hati, tapi saya nggak tahu tuh siapa kan. Terus yang kedua itu
pesan Tuhan buat adik saya sendiri sih, yang perempuan. Seperti kayak kemarin-kemarin, eh, apa dia kan habis cerita. Terus setelahnya itu saya dapat pesan Tuhan kalau dia bakal apa dapat dospem, dosen pembimbing yang dia mau lah orangnya, dosen pembimbing. Tapi kata dia kan dosennya itu udah dipilihin dari sananya. Tapi kata Tuhan, kalau dia berdoa, dia percaya dia bakal dapat apa yang dia mau, dosennya. Jadi semoga dia punya apa tuh ujian udah mau lulus itu, semoga apa yang dia mau dosen itu sesuai sesuai yang dia mau lah, supaya lebih lancar skripsinya dia, sidangnya nanti. Terus yang ketiga saya eh, mau apa berterima kasih tuh apa nubuatan Ailing Ling itu, pesan Tuhan yang Ailing sampaikan waktu buat saya itu sebelum-sebelumnya yang udah lama banget itu, kan saya kata bakal dapet kayak sesuatu tak terduga atau rezeki itu ada sih sekali yang saya rasakan. Jadi itu kan waktu itu ada acara keluarga. Tapi kan saya kayak nggak terlalu suka keluar ya. Tapi kan kata Aileen ini pesan Tuhannya katanya kalau itu ikutin aja lah. Saya lupa pesannya yang mana. Tapi kata ikutin aja. Terus saya pikir ya saya nggak ngapa-ngapain di rumah, liburan juga lah, lagi kosong. Jadi saya coba ikut kan acara keluarganya. Terus di situ kayak ada game, kuis gitu. Terus saya iseng-iseng coba jawab kayak diputar lagu terus ditanya siapa penyanyinya, judul lagunya apa. Nah, saya kebetulan saya bisa jawab. Terus saya dapat kayak amplop isinya uang lah lumayan buat saya. Terus saya seneng banget. Kayak gitu. Terima kasih, Ailing Ling. Sekian. Ya, puji Tuhan, Anastasia semakin melekat sama Tuhan, semakin terus duduk diam dalam hadirat Tuhan, bersekutu sama Tuhan, nanti Tuhan akan percayakan dan lebih lagi dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mungkin ini untuk pribadi ya Bu Grace ya. Ada lagi yang Tuhan percayakan penglihatan nubuatan? Saya mau tanya, saya kan dapat mimpi ya, kan saya di sama Tuhan itu saya naik kereta, habis itu dikasih lihat sama Tuhan ada apa kayak keluarga itu berlibur, ada camping segala macam, bersuka cita, kayak kayak bermain-main lah liburan, tapi di sebelahnya itu kuburan. Itu maksudnya bagaimana? Iya. Kuburan ya. 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 Nah, ini Ibu Grace bisa bantu menjabarkan. Baik, Julius, puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, Bapak. Tuhan baik ya. Dalam satu perjalanan naik kereta api ya. Ya, Bu. Ya, bersama keluarga, camping. Oh, Berarti sukacita. bukan sama keluarga saya, tapi keluarga orang lain gitu loh. Ya, keluarga orang lain. Oh, keluarga orang Oh, lain. keluarga Iya, dengan saya orang-orang. ya, Iya, sebuah keluarga dengan tapi bukan keluarga orang-orang. saya. Ya, orang-orang, tapi Iya, sebelahnya tuh bersuka cita sebelah kuburan iya, gitu. bisa aja Tuhan. Ya, bisa aja Tuhan pakai Bapak untuk bawa orang-orang mengenal Tuhan ya. Tapi ada kuburan. Jadi ingat bahwa hidup kita manusia ini ada batasnya. Kuburan berbicara, bisa juga kematian rohani, bisa juga kematian tubuh. Dan tentunya kita tidak memberhalakan hal-hal yang fana di dunia ini. Jadi bawa orang-orang itu untuk terima Tuhan, mengenal Tuhan, tetap dipertingkatkan. Mimpi ini bisa dari Tuhan, ada juga karena kita manusia punya banyak kesibukan, akhirnya kita bermimpi. Tapi kalau mimpi dari Tuhan itu membahagiakan, penuh sukacita. Selain itu, kalau mimpi dari setan memang menakutkan. Tapi ini menggambarkan bahwa hidup kita di dunia ini ada batasnya, tapi Tuhan yang menentukan
Sebabnya kita harus mencari hadirat Tuhan dengan segenap hati setiap saat. Kuburan melambangkan kematian, rohani maupun tubuh jasmani. Tetap berdoa supaya rencana Tuhan tidak akan terhalang dan kita juga mengikut Tuhan tidak gagal dan tidak lalai karena Tuhan kita adalah Allah yang setia dan mau menyelamatkan semua orang. Itu maunya Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau yang sudah menjabarkan artinya. Ya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, Yulius semangat. Semakin meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, supaya semakin kau dipercayakan yang lebih dan lebih lagi. Ya, mungkin ada lagi yang dipercayakan penglihatan nubuatan. Ayo, yang lain belajar memuji menyembah Tuhan. Ada masuk dalam Zoom yang meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka Anda pun bisa dipercayakan kasih karunia Tuhan. Ya, kalau teman-teman Anda semua di sini bisa dipakai Tuhan, bisa mendapat kasih karunia Tuhan, Anda juga bisa melekat sama Tuhan. Ada lagi? Shalom, Mai. Ya, iya Bella, silakan. Aku mau kesaksian boleh? Boleh. Bella mau cerita Ai yang kemarin kita terakhir hari apa ya yang kita ada Zoom itu kan Bella di mobil ya Ai. Bella mau ini ya, Tuhan tuh baik banget. Jadi Bella tuh waktu ada di mobil ya kita lagi di mobil di tol, Ai. Kan Bella tetap Zoom sama AI gitu ya. Tapi juga sebelumnya sih memang Bella selalu berdoa dulu sama Tuhan kan minta perlindungan. Bella mau pergi kerja biar intinya Bella dilindungin sama mudah-mudahan apa yang Bella jalanin bisa membuahkan hasil gitu ya, Ai. Udah dong, jadi pas di jalan Bella ini di belakang Bella itu di apa ada apa namanya ada truk kontainer besar yang kenceng sekali AI dan aku tuh kebetulan kita memang salah jalan kita mau mundur gitu. Nah kontainer ini bukannya berhenti udah tahu saya pasang sen apa ya hazard gitu tapi dia nggak berhenti dan dia bener-bener kayak mau libas kita gitu terus ini gimana gitu harus gimana tapi entah kenapa AI keajaiban Tuhan itu nyata terjadi ya gitu jadi kita selamat tidak ada gedebak-gedebu maksudnya tidak ada uh, cacat sama sekali nggak ada ngerem nggak ada apa cuman Bella nggak tahu buang setir ke kiri dan si itu juga banting ke kanan tapi sama-sama aman gitu tapi sebenarnya di apa si truknya sendiri di sebelahnya ada truk lagi itu bener-bener ya Tuhan baik banget ya sama Bella gitu untung aku juga berdoa jadi tidak lupa kalau pergi tuh kita memang harus berdoa sama Tuhan ya ini untuk melindungi kita dari hal-hal yang seperti ini ya itu bener-bener dahsyat luar biasa ya kita ngelihat ya dia kenceng banget saya berdua sama pembantu saya Amit-amit dalam waktu hitungan detik mungkin ya ya itu bener-bener saya Tuhan baik banget lah Bella ya Tuhan masih kasih Bella selamat gitu apa yang terjadi kalau Bella tidak berdoa gitu ya aduh Tuhan luar biasa itu Bella mau kesaksian kebesaran Tuhan itu satu sama ada lagi AI hari ini uh, dan ada juga yang AI kasih nur buatan ke Bella kemarin yang AI bilang kalau kalau apa ya kalau Bella akan punya simpanan rumah ya properti. Nah itu AI sampai ngomong gini juga Tuhan baik ya gitu kan. Nah itu terjadi AI jadi lucu. Bella kemarin ini ada ngomong gini Mbak, ini rumah tetangga Bella sih, Mbak, udah meninggal dan rumahnya tuh dibiarkan kosong gitu aja ya. Bella mau kasih ide, kenapa sih nggak dikontrakin aja gitu kan? Nah, padahal Bella cuman baru terbesit itu AI, tapi si adeknya dari si kakak yang meninggal ini hubungin Bella, Bel, rumah ini mau saya sewain aja. Loh, kok bisa bisa tektok sama otak Bella gitu ya? Oh ini Tuhan lagi nih pasti kebaikan Tuhan ya.
Terus juga gini, Bel, rumah ini mau aku jual. Bella mau beli nggak? Kalau Bella yang beli, aku mau jual di 1650 ya. Cuman Bella bilang, aduh uangku kan belum balik ya. Aduh, aku nggak tahu sih. Aku sih kepengen ya beli, apalagi murah gitu. Tapi aku percaya ya Tuhan itu luar biasa. Aku berpikir lagi, jangan-jangan yang AI omongin ini, yang Tuhan mau kasih Bella sesuatu yang bisa Bella pegang buat jadi simpanan ya. Apa ya kemarin kan menurut buatan AI itu seperti itu. Tapi aku nggak tahu uangnya dari mana. Apakah dari yang anakku akan ngembaliin uang aku, atau memang Tuhan akan kasih berkat yang lain yang aku nggak tahu gitu loh ya. Intinya Tuhan tuh baik banget ya sama Bella gitu, maksudnya beberapa kali Bella tuh dikasih lihat gitu, tapi memang juga Bella selalu Tuhan tunjukin aku apa kalau aku ini bener-bener anakmu yang engkau kasihi, yang bener-bener kalau kan mohon maaf ya, Bella kan Islam ya sebenarnya sebelumnya gitu, dan sekarang ini mau kembali ke Tuhan Yesus. Em, aku tuh takut kalau bagi orang Islam dan di sekelilingku udah pada yang kayak apa ya mengapa ya menjas saya. Kamu terkutuk, kamu tuh nggak bakal masuk surga, kamu tuh pasti dilaknat dan kamu tuh ya pokoknya aku dapat apa ya judulnya apa ya itu ya namanya tuh diintimidasi ya, jadi aku kayak ketakutan gitu. Dan aku juga terus terang aku sembunyi-sembunyi ke gerejaan gitu loh, aku nggak mau nggak kasih tahu sekeliling aku kalau aku tuh sekarang sudah ikut Tuhan Yesus gitu. Dan aku juga bilang, Tuhan, Bella ini apakah segala dosa-dosa Bella ini sudah Tuhan hapus gitu ya? Tolong kasih tahu Bella dong Tuhan, dan kasih lihat ke orang-orang yang ada di sekeliling aku kalau Engkau tuh menyayangi aku, Engkau tidak akan membuang aku ke neraka karena aku ikut Tuhan dan aku tidak mau masuk neraka Tuhan. Tolong dong kasih lihat Bella mukjizat-mukjizatmu yang luar biasa agar aku percaya bahwa aku tidak akan masuk neraka, karena kalau kata teman-teman aku akan masuk neraka Tuhan gitu loh. Ya Bella takut ya, Bella manusia. Bella bilang, Tuhan kalau aku tunjukin kalau aku tidak salah ikut Tuhan gitu loh, tunjukin aku loh, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu akan menjaga Bella dan Bella benar-benar tidak salah pilih gitu. Nah inilah mukjizat-mukjizat Tuhan yang terus dikasih lihat gitu ya, dan Bella bersyukur, oh Tuhan itu memang ada, Tuhan itu sekarang memang ada gitu, dan selalu ada baik untuk Bella gitu ya. Mudah-mudahan terus Tuhan jaga Bella, dan Bella kepengen teman-teman Bella tuh yang Islam melihat gitu kalau Bella tuh bukan yang dilaknat Allah gitu. Bella tuh ngeri juga ya gitu kalau ngedenger-denger mereka gitu. Jadi makanya Bella masih bersembunyi gitu, masih takut. Kadang juga Bella, Tuhan Bella jadi kayak gini ya, tapi Bella percaya Tuhan punya waktu dan Tuhan pasti punya cara. Waktunya Tuhan pasti ada buat Bella, dan mudah-mudahan yang terbaik gitu. Dan aku berterima kasih banget selama Bella hidup, maksudnya selama Bella kenal AI, karena blessing AI, karena apa nubuatan AI itu semua terjadi ya satu persatu. Walau ada masih ada yang belum selesaikan masa lalu mah, tapi yang lain-lainnya tuh terkelihatan semuanya. AI bilang, Bella udah kerja di properti, Bella jangan berhenti, Bella kerja dengan tekun, apa yang Bella jalanin, Bella berdoa, memuji, menyembah, itu terus kata AI. Itu benar, Tuhan kasih Bella closing. Puji Tuhan, pokoknya AI terima kasih banyak, Tuhan Yesus terima kasih banyak. Ini kesaksian Bella hari ini. Bella memberanikan diri, dari kemarin mau kesaksian takut ya gitu loh, takut dilihat orang, takut, tapi kali ini aku harus bersaksi kalau Tuhan Yesus itu luar biasa gitu, dan Tuhan Yesus itu tidak membiarkan Bella diintimidasi orang. Itu aja sih gitu hari ini. Terima kasih banyak AI. Itu aja kesaksian dari Bella, bahwa Bella bersaksi Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa dan ada selalu untuk Bella, melindungi Bella dimanapun Bella berada sampai saat ini. Terima kasih AI. Terima kasih semuanya. Shalom. Puji Tuhan, semangat Bella, Tuhan Yesus Ya, sangat AI. mengasihi.
Ya, kan selalu AI menyampaikan pesan Tuhan, orang benar selalu diluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Ketika Bella terus melekat sama Tuhan, mau pergi, baik di mobil, dimanapun, engkau selalu memuji menyembah Tuhan, engkau selalu melekat kepada Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada dalam hidupmu, sehingga ketika seperti kesaksian Bella ya, kelihatannya sudah nggak mungkin, tetapi Tuhan punya cara untuk menolong meluputkan dari malapetaka dan mara bahaya, ya. Dan Tuhan memberikan petunjuk kepada Bella dibawa dalam doa kalau memang itu jalannya Tuhan, oke. Ya, Ya. mungkin punya simpanan daripada nanti yang di sana hangus, coba dihitung-hitung dulu. Dan Tuhan yang menyertai Bella, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang mengajar, Tuhan yang akhirnya ketika Bella terus mengandalkan Tuhan, maka Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, sehingga apa yang Bella lakukan dengan penyertaan Tuhan, closing dan closing dan closing terus dengan cara Amin. Tuhan. Amin. Amin. Terima Jadi kasih, Ai. tidak usah takut sama cemoohan manusia, percayalah hanya Tuhan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya pada Tuhan Yesus yang memberikan jalan kepada kita bisa mendapatkan kehidupan kekal di surga. Ya, Ya. Terima kasih, Ai. itu. Tuhan Yesus dah siap. Terima kasih. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bella dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Terima Amin. kasih, Ai. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Mungkin ada yang lagi dipakai Tuhan, penglihatan nubuatan ada. Terkancing. Masih di mute, Ai.